warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nur Alfia dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Pancasakti Kampus D. Berdirinya saya di sini untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester saya di semester 5, yaitu menjelaskan mengenai beberapa rangkuman singkat mengenai materi-materi yang sudah dijelaskan dari beberapa mata kuliah berikut ini. Berikut penjelasan singkat dari saya, mohon disimak ya. Selamat menyaksikan, terima kasih. Oke, baik teman-teman semua, kita masuk ke penjelasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian pidato. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu pidato adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk kata-kata yang ditujukan kepada orang banyak atau wacana yang disiapkan untuk diucapkan di depan khalayak. Secara umum, pidato merupakan kegiatan berbicara di depan umum yang dilakukan untuk menyatakan pendapat atau memberikan gambaran mengenai suatu hal. Oleh karena itu, teks pidato adalah sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang nantinya akan disampaikan di depan umum. Teks pidato memiliki ciri-ciri diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Yang kedua, isi materi mudah dimengerti. Dan yang ketiga, materi harus objektif. Yang keempat, berisi wawasan baru yang menarik perhatian. Yang kelima, berisi kesimpulan di akhir pidato. Oke, next yaitu tujuan dari teks pidato. Teks pidato memiliki beberapa tujuan, yaitu harus informatif, argumentatif, rekreatif, dan persuasif. Apa sih yang dimaksud dari masing-masing istilah tersebut? Saya jelaskan berikut penjelasannya satu persatu ya. Yang pertama ada informatif, ya maksudnya yaitu teks pidato bertujuan untuk memberikan pemahaman atau informasi terhadap orang lain. Yang kedua argumentatif, yaitu selain memberikan informasi, teks pidato juga harus meyakinkan para pendengar. Yang ketiga rekreatif, yaitu di sini adalah membuat orang lain senang dengan teks pidato yang disampaikan karena bersifat menghibur. Yang keempat persuasif, yaitu bertujuan untuk memberikan pengaruh pada orang lain agar bersedia mengikuti kemauan yang diinginkan oleh orator atau orang yang berpidato. Next, yang ketiga yaitu berikut macam-macam pidato dibagi menjadi 4. Dilansir dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 4 macam pidato yang biasa kamu ketahui sehari-hari apa saja ya. Yang pertama ada pidato kenegaraan, yaitu jenis pidato yang disampaikan atau diucapkan oleh seorang kepala negara. Contohnya pidato Presiden Republik Indonesia di depan DPR atau MPR atau pidato resmi kepala negara. Yang kedua pidato pengukuhan, yaitu jenis pidato yang diucapkan secara tradisional oleh seorang guru besar universitas pada saat diangkat secara resmi. Yang ketiga pidato radio, yaitu jenis pidato yang diucapkan atau disiarkan melalui radio. Dan yang keempat pidato televisi. Nah, kalau pidato televisi ini adalah jenis pidato yang diucapkan atau ditayangkan melalui televisi ya. Berikutnya yaitu struktur teks pidato. Yang pertama yaitu pembukaan. Bagian pembuka pidato terdiri dari 4 bagian, yaitu salam pembuka, ucapkan penghormatan, biasanya bisa menyebutkan orang-orang yang memiliki jabatan tertinggi sampai ke orang-orang yang memiliki jabatan di bawahnya. Yang kedua, ucapan syukur, biasanya berisi ucapan rasa syukur orator atau orang yang berpidato karena diberikan kesempatan dapat menyampaikan pidato dan berkumpul dengan para tamu. Yang ketiga, pengantar ke topik utama. Pembuka pidato harus memiliki karakter yang kuat ya. Nah, ada 5 unsur yang bisa membuat pembuka pidato kamu berkesan, diantaranya merebut perhatian, yaitu melalui pernyataan yang dramatis atau dengan bantuan visual. Yang kedua, hubungan dengan penonton atau audiensi, yaitu menunjukkan kesamaan dan empati kepada audiens. Yang ketiga yaitu kelayakan, tunjukkan bahwa kamu layak berbicara dengan topik tersebut sebab pengalaman personal yang pernah dimiliki, ungkapkan dengan santun dan berdasarkan fakta. Tujuan selanjutnya yaitu jelaskan apa harapanmu setelah pidato selesai. Dan yang terakhir yaitu peta jalan atau katakan kepada audiens pokok-pokok pikiran pidato. Selanjutnya yang kedua ada isi.
Isi pidato harus berisi info-info penting yang ingin disampaikan. Isi pidato sebaiknya disertai alasan meyakinkan untuk mendukung pandangan. Susun secara logis, gunakan sumber terpercaya, contoh yang logis, dan dikenal audiensi atau pendengar. Yang ketiga yaitu penutup pidato. Bagian penutup berisi kesimpulan dari hal yang disampaikan, permintaan maaf jika terjadi kesalahan saat menyampaikan suatu hal, dan salam penutup. Berikutnya yaitu penjelasan terkait metode berpidato. Saat berpidato ada beberapa metode nih atau cara yang bisa kita gunakan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada impromptu, yaitu merupakan suatu metode yang dilakukan secara langsung atau spontanitas tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Yang kedua ada memoriter, adalah metode berpidato dengan cara menghafalkan naskah teks pidato terlebih dahulu. Yang ketiga ada naskah, yaitu sesuai namanya metode naskah adalah metode berpidato dengan cara membacakan teks yang telah disiapkan pada saat berpidato. Yang keempat ada ekstemporan. Bedanya dengan metode naskah, metode ekstemporan merupakan metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan konsep pidato secara garis besar dengan membuat catatan-catatan kecil. Oke, baik teman-teman semua, saya rasa cukup penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penjelasan dan penulisannya. Mohon dimaafkan ya semuanya. Terima kasih yang sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.